Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat ke-35. Berarti hari ini kita memasuki ayat ke-36 dan itu adalah ayat terakhir dari surat Al-Mutaffifin. Kita belajar surat Al-Mutaffifin berapa lama? Setahun, apa yuk? Emang pertama kali kapan kita belajar surat Al-Mutaffifin? 25 Januari 2023. Sekarang 28 Februari 2024. Ya setahun lah ya. Karo prei-prei ini. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Ayat yang ke-35 apa bunyinya? Alal araiki yanzurun. Orang-orang yang beriman itu mereka begitu nyaman di atas dipan sambil melihat. Masih ingat melihat apa saja? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus melihat keindahan dan kenikmatan surga. Terus melihat sesama penghuni surga. Yang terakhir melihat penghuni neraka. Ketika mereka melihat penghuni neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bukankah orang-orang kafir itu sudah diberi balasan atas apa yang pernah mereka kerjakan? Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman kepada penghuni surga. Ketika penghuni surga itu melihat orang-orang kafir tadi disiksa di dalam neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah mereka sudah mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan orang-orang yang beriman. Bahwa kalian ketika di dunia sempat disakiti, diintimidasi, bahkan berusaha untuk dibunuh, bahkan dibunuh oleh mereka. Maka lihat akibat dari kejahatan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Sekarang mereka disiksa. Dan orang-orang yang beriman harus yakin, hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa kejahatan orang-orang yang jahat pasti akan mendapatkan balasan. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Bisa cepat, bisa lambat. Terserah siapa? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mendapatkan intimidasi, mendapatkan cacian, kemudian berusaha orang-orang kafir tersebut untuk menyakiti kita, maka jangan mundur dari keimanan kita. Walaupun mungkin saat itu kita belum melihat balasan yang Allah timpakan kepada mereka. Jangan mundur. Kenapa demikian? Karena sejatinya ujian-ujian yang dihadapi oleh orang yang beriman ketika di dunia akan menghasilkan buah manis untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha. Orang yang beriman ketika merasakan sakit
Entah itu karena tertusuk duri atau yang lebih dari itu. Tertusuk apa? Duri. Ini berat apa ringan? Ringan apa berat? Ringan. Orang yang beriman ketika dia merasa sakit, entah itu karena hanya terkena duri atau yang lebih dari itu, illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Pasti Allah akan angkat derajat orang yang beriman tersebut. Au hatta anhu biha khati'ah, atau Allah akan hapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kalau enggak diangkat nopo derajatnya, ya dihapus dosanya. Sing penting sabar. Aja sing metu sing sikile papat. Berarti kepaduk itu termasuk atau tidak? Termasuk. Sing penting apa tadi? Sabar. Ya. Gak misuh-misuh, gak mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi ketika kita mendapatkan ujian di dunia ini, apalagi ujian tersebut adalah sebagai bagian dari ujian atas keimanan yang kita anut, dan yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut orang-orang kafir, jangan mundur dari keimanan kita. Walaupun kita belum melihat balasan yang Allah berikan kepada mereka, pasti mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Kadang-kadang ada sebagian orang yang bertanya-tanya, saudara-saudara kita di Palestina, betapa berat ujian yang mereka hadapi. Sudah ribuan atau puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu yang dibunuh oleh orang-orang Zionis Yahudi. Betapa berat ujian yang mereka alami. Ada di antara mereka yang sampai kehilangan satu keluarga full semuanya. Bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, pakdenya, pakleknya, buleknya, budenya, semuanya habis. Berat sekali. Sedangkan kita melihat orang-orang kafir tersebut kapan diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti menimpakan azabnya, pasti, cepat atau lambat. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir itu pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kalau enggak di dunia, ya di akhirat. Dan di akhirat balasannya lebih mengerikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Adil? Adil? Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Adil? Adil apa betul? Adil. Selama-lamanya itu berapa tahun? 1000, sejuta, semiliar, setriliun, nggak ada batasnya. Oke? Umur mereka di dunia berapa tahun? Berapa? 80, 70, 90. Mereka kafir 90 tahun. Disiksa selama-lamanya. Adil? Adil.
Jadi jadi ragu. Mau mantep banget sih jadi ragu kepriwe sih? Adil atau tidak? Adil. Adil. Kenapa Ustaz adil? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa orang-orang kafir ini walaupun dikasih umur selama-lamanya di dunia tetap akan kafir. Siapa yang tahu? Allah. Berarti mereka kafir selama-lamanya. Sehingga dikasih siksaan juga selama-lamanya. Adil? Adil. Tahunya Ustaz, kalau mereka dikasih umur selama-lamanya, mereka bakalan tetap kafir. Allah yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Di mana itu Ustaz Allah ngasih tahu? Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 28. Surat apa? Al-An'am ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Walau ruddu, seandainya orang-orang kafir itu dikembalikan lagi kemana? Ke dunia. La'adu limanuhu anhu. Niscaya mereka akan melakukan kejahatan yang sama. Wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu pendusta. Pendusta gimana Ustaz? Kita baca ayat sebelumnya. Ayat berapa? Ayat sebelumnya ayat berapa? 27. Di dalam ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu." Seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu berada di atas neraka sebelum dimasukkan kemana? Ke neraka. Idh wuqifu 'alan nari. Ketika mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, apa kata mereka? Andaikan kami dibalikkan ke dunia, kami insya Allah, kok insya Allah? Kami akan beriman dan tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa sih ngomong? Orang kafir. Dinukil oleh Allah Azza wa Jalla. Kata orang-orang kafir itu, begitu sudah ngelihat neraka yang begitu mengerikan, mereka minta kepada Allah, andaikan kami dikembalikan ke dunia, kami akan beriman. Kami gak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah. Kata orang kafir. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innahum lakadzibun. Mereka itu bohong. Buktinya bohong apa? Walau ruddu, kalau dikembalikan pasti mereka akan kafir lagi. Sampai kapan? Selama-lamanya. Maka orang-orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam, selama-lamanya itu balasan yang setimpal, yang adil, sesuai dengan kejahatan mereka, sesuai dengan kekafiran mereka. Walaupun umurnya realnya, nyatanya cuma berapa? 60, 70, 80. Karena mereka kalaupun dikasih umur selama-lamanya, maka mereka akan tetap kafir selama-lamanya. Adil? Nah, si mantap ya. Adil atau tidak? Adil. Dan tahukah Anda, tahukah kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memasukkan orang-orang kafir itu ke neraka, saat mereka masih hidup di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah maksimal untuk ngajak orang-orang kafir itu beriman. Sudah maksimal atau belum?
Sudah. Allah itu sudah maksimal untuk ngajak orang-orang kafir itu masuk ke dalam Islam. Semua fasilitas yang bisa mengantarkan mereka kepada keimanan sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa fasilitasnya? Mereka dikasih mata. Untuk apa? Melihat alam semesta ini. Mereka dikasih telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikasih hati, mereka dikasih akal untuk berpikir, untuk merenung. Enggak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Enggak cukup diutus para rasul, diturunkan bersama para rasul napa? Kitab-kitab suci yang sampai sekarang masih ada kitab sucinya, yaitu kitab suci apa? Al-Quran. Setelah para rasul meninggal dunia, yang menjalankan tugas mendakwahi orang-orang tersebut siapa? Para sahabat. Para sahabat meninggal dunia, sinten? Tabi'in. Para tabi'in meninggal dunia, sinten? Tabi'ut tabi'in. Setelah itu para ulama sampai hari ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat, sudah ada yang mengingatkan mereka. Kurang apa? Allah Subhanahu wa taala sudah maksimal mengajak mereka untuk beriman. Berbagai cara. Kadang pakai cara yang halus, kadang pakai cara yang keras. Kadang dikasih kenikmatan duniawi, kadang diuji dengan sakit, kadang rizkinya dilancarkan, kadang rizkinya diseretkan sama Allah Azza wa Jalla. Berbagai cara supaya mereka mau beriman. Tapi tetap gak mau beriman. Berarti salah siapa? Salah siapa? Salah dewek. Salah mereka sendiri. Dan subhanallah, beriman, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Gampang apa susah? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Gampang atau susah? Gampang. Tapi mereka enggak mau. Lagi-lagi salah dewek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti orang kafir akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu. Kemudian orang itu ditanya, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi? Orang kafir ditanya sama Allah Azza wa Jalla, kalau kamu punya emas sebesar bumi. Kenapa? Emas sebesar bumi. Berapa kilo? Berapa ton? Ya. Ton-tonan. Ya. Kalau kamu punya emas sebesar bumi, apakah kamu mau untuk kamu gunakan emas itu semuanya guna menebusmu? Menebus apa? Supaya enggak masuk neraka. Mau enggak kamu enggak jadi masuk neraka, tapi syaratnya kamu nebus dengan emas sebesar bumi. Apa jawabnya? Naam, pasti wahai Rabb. Mau. Padahal apa? Emas sebesar bumi. Besar apa kecil? Besar. Sekilo be besar. Anak sing duwe emas sekilo. Paling cuma beberapa gram itu pun apa jenenge? Mahar. Ya. Besar banget. Mau dia berkorban. Andaikan, ini kan cuma andaikan ya. Andaikan mereka punya emas sebesar bumi, mereka mau keluarkan demi supaya bisa masuk surga selamat dari neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min dzalik.
Kamu dulu ketika di dunia itu diminta yang jauh lebih ringan dari itu. Napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berat mana? Mengucapkan syahadat atau mengeluarkan emas sebesar bumi? Berat mana? Berat mengeluarkan emas sebesar bumi. Tapi kenapa kamu gak mau? Lagi-lagi salah ya? Salah dia sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang kafir tersebut adil atau tidak? Adil. Justru kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan orang kafir ke dalam neraka, justru itu tidak adil. Kenapa? Kenapa? Masa mau disamakan orang kafir dengan orang Islam? Ya tidak mungkin. Justru kalau disamakan itu tidak adil. Antara orang Islam dengan orang tidak Islam, antara orang beriman dengan orang kafir, kok semuanya dimasukkan ke dalam surga? Ya tidak adil. Adil atau tidak? Tidak adil. Sekarang begini aja, saya kasih ilustrasi. Si A sama si B. Sinten? Si A sama si B. Sama-sama kerja di sebuah pabrik. Sama-sama kerja di sebuah pabrik. Si A ini rajin banget. Selalu datang sebelum waktu masuk. Selalu pulang setelah habis waktunya. Kerjanya benar, serius, rajin. Siapa ini? Si A. Si B, Masya Allah, mangkate telat terus, baline gasik terus, kerjane sekarepe ora beres. Berangkatnya selalu telat, pulangnya selalu sebelum waktunya, kerjanya enggak benar. Siapa ini? Si B. Kalau pabrik ini memberikan gaji, memberikan reward, hadiah yang sama kepada si A dan si B, adil atau tidak? Enggak. Enggak adil. Wong berbeda kok mau disamakan? Sesuatu yang berbeda kalau disamakan itu tidak adil. Sesuatu yang sama kalau dibikin beda itu juga tidak adil. Maka seharusnya yang beda ya dibedakan, yang sama ya disamakan, itu namanya adil. Kalau si B dipecat adil enggak? Adil enggak? Adil. Enggak masalah. Perusahaan juga perusahaan siapa? Perusahaan siapa? Perusahaan yang punya. Dia mau mengeluarkan karena memang dia tidak layak untuk di perusahaan itu, terserah. Wong dia yang punya perusahaan itu, yang penting dia dikeluarkan karena memang berhak untuk dikeluarkan. Pertanyaannya, surga dan neraka itu milik siapa? Allah. Allah berikan surga kepada orang yang dikehendakinya karena keimanannya. Dan Allah masukkan orang yang dikehendakinya ke dalam neraka karena kejahatannya. Salahnya di mana? Saya punya gelas. Punya apa? Gelas. Punya siapa? Saya. Kalau saya berikan kepada salah satu di antara jenengan, siapa ya? Saya kasih, monggo. Yang lainnya enggak saya kasih. Adil? Adil apa enggak? Loh, kok ragu? Adil apa enggak? Loh, ini kan punya saya. Terserah saya mau saya kasih kepada siapa. Enggak adilnya itu di mana? Sirik, ya salah dewek sirik. Bukan syirik ya. Pakai apa?
pakai S. Ya, sirik siapa sirik? Iri. Oh, salah sing iri. Ya. Loh, surga itu punyaan siapa? Surga itu punyaan Allah. Neraka juga punyaan siapa? Allah. Ketika ada orang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena keimanannya. Dan ada orang dimasukkan ke dalam neraka karena kejahatannya, karena kekafirannya, karena perbuatan buruknya. Salahnya di mana? Justru kalau disamakan itu tidak adil. Antara anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya dengan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau disamakan, adil atau tidak? Tidak adil. Yo karepe nek wis oli warisan, yo karepe paling akeh. Gak adil. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kepada orang-orang kafir sesuai dengan perbuatannya, itu adalah keadilan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah memberikan balasan kepada kaum mukminin, apa? Kaum mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang melampaui perbuatan mereka. Kenapa? Melampaui. Ganjaran untuk orang yang beriman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari amalannya. Kalau orang-orang kafir akan diberikan balasan sepadan dengan perbuatannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih istimewa dari kebaikan yang dia kerjakan. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan kejahatan, maka akan dibalas mirip seperti kejahatan yang dia lakukan. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 84. Maka orang yang beriman dikasih pahala sama Allah lebih dari amalnya atau sesuai amalnya? Lebih. Satu amal soleh minimal pahalanya berapa? 10. Sama atau lebih? Lebih. Kejahatan dibalas satu kejahatan dengan satu kejahatan. Adil. Tapi kalau Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman atas kebaikan yang mereka kerjakan, maka akan dikasih balasan lebih istimewa. Minimal 10. Jangan baru membaca alif lam mim. Berapa pahalanya? 30. Kenapa? Karena 3 huruf. Berarti ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pinten? 190 pahala. Kenapa? Karena ada 19 huruf. Itu minimal. Dan Allah bisa mengangkat derajatnya, memberikan pahala yang lebih dari itu. Contohnya orang yang berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu butir benih. Setelah itu dari satu butir itu tumbuh 7 bulir. Setiap bulir isinya 100. Berarti berapa? 700. Infake klutik pahalanya berapa? 700 kali lipat. Ya aja klutik po. Mentang-mentang. Bahkan ada pahala-pahala
yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa batas atas sebuah amalan yang dilakukan oleh hambanya. Apa contohnya? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Kalau tadi kan 10 ya, sampai berapa? 700. Kalau sabar tanpa batas. Maka nenek sabar aja dibatasi. Ki wis ping loro ya. Siji maning lho. Sabar kok diitung. Sabar kok dibatasi. Sampai berapa? 3 sudah lewat. Tamat wis. Kalau sudah 3 sudah. Lu pahalanya tanpa batas. Kok sabarnya dibatasi? Jangan. Terus sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Sampai mati. Kenapa Ustaz? Karena sabar ibadah. Kita disuruh ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai mati. Berarti pensiunnya kapan? Mati. Selesai sholat kapan? Kalau sudah mati. Pensiun baca Quran kapan? Ketika mati. Pensiun sabar kapan? Ketika mati. Jangan dibatasi. Sabar. Ada lagi amalan yang tanpa batas pahalanya. Napa? Puasa. Napa? Puasa. Wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Berapa? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjumpainya dan memanfaatkannya secara maksimal. Setelah hari ini kita akan pindah ke surat yang baru. Surat apa? Hah? Al-Infitar. Apa? Al-Infitar. Insya Allah. Satu pertemuan lagi. Biasanya pray ya. Ramadan Syawal. 2 bulan lebih. Ada yang kasih ide, Ustaz. Kenapa enggak di bulan Ramadan aja kita ngaji tafsir ini, Ustaz? Ben orang nganti setahun kayak surat Al-Mutaffifin. Ya, saya pikir-pikir iyalah lumayan. Saya itu di awal Ramadan tanggal 1 sampai berapa? 6 atau 5. Saya lupa. Tanggal 1 sampai 5 atau tanggal 1 sampai 6 Ramadan, saya itu punya jadwal setiap sore di sini. Kajian menjelang buka puasa. Ya kira-kira jam 5 mulai atau jam 5 lewat seperempat gitu ya. Jam 5 lah kira-kira ya. Lumayan kan? 5 hari berarti dapat berapa? 5 ayat. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.